Pagi hari ini kembali kita menelusuri Alkitab, yaitu Through the Bible. Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Nah, kalau di tangan pendengar belum ada Alkitab, mari dapatkan sebuah Alkitab dan peganglah Alkitab sambil mengikuti apa yang saya ingin uraikan, sehingga Anda tahu kata-kata yang dituliskan di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mohon pimpinan-Mu agar kami memahami firman-Mu. Mohon Kau membukakan pikiran kami, hati kami, dan memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 12 dari ayat 1 sampai 8 adalah di mana peristiwa murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penting untuk diketahui bahwa di mana pasal sebelumnya, yaitu pasal 11 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus sudah berkata, "Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes." Jadi, semua ibadah simbolik Perjanjian Lama, semua tata cara ritual, semua sistem penyembahan yang adalah bersifat jasmania dan yang bersifat ritual, simbol, itu berhenti sejak Yohanes Pembaptis tampil dan menunjuk kepadanya, yaitu bahwa dia adalah hakikat dari semua ibadah simbolik di Perjanjian Lama. Karena semua ibadah simbolik Perjanjian Lama bertujuan untuk menunjuk kepada Yesus. Domba yang disembelih di atas mezbah itu menunjuk kepada penyalibannya sebagai juru selamat yang dihukumkan atas dosa umat manusia. Dan babi yang dipakai untuk mensimbolkan najis, ya, atau kotor, itu berhenti juga ketika yang disimbolkan itu datang, yaitu bahwa yang dinilai bukan lagi kesucian badan, melainkan kesucian hati. Jadi sejak yang hakikat tiba, sejak ibadah simbolik selesai, berarti yang hakikat tiba, maka segala upacara simbolik dengan segala aspek dan hal-hal yang berkaitan dengannya berhenti atau selesai, karena yang disimbolkan sudah tiba. Dan termasuk di dalamnya adalah masalah hari Sabat. Ketahuilah pendengar sekalian, bahwa hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan
sebagai hari untuk beribadah kepadanya, itu adalah sesuai dengan ketentuan ibadah simbolik, di mana Allah menetapkan satu tempat beribadah, yaitu di Bait Allah di Yerusalem, dan Allah menetapkan satu hari untuk beribadah, yaitu hari Sabat. Dan Allah menetapkan cara beribadah, yaitu satu hari 3 kali bagi bangsa Yahudi, dan harus menghadap ke Yerusalem. Tetapi sejak yang disimbolkan tiba, sejak sang hakikat, yaitu sang juru selamat tiba, maka ibadah simbolik berakhir sudah. Di dalam Ibrani pasal 10, kalau pendengar ada Alkitab di tangan, mari membuka Ibrani pasal 10. Ayat 1 berkata demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya. Jadi bukan hakikatnya, melainkan hanya bayangan, melainkan hanya sekedar simbol, tapi bukan hakikat. Nah, Yesus Kristus adalah hakikat. Ibadah perjanjian baru adalah ibadah hakikat. Oleh sebab itulah sejak Yesus muncul, sejak ditunjuknya sang juru selamat, maka semua simbol yang menunjuk kepada sang juru selamat berhenti. Semua simbol yang bersifat menggambarkan sang juru selamat berhenti, termasuk adalah hari Sabat ini. Ketika sang juru selamat tiba, maka ibadah simbolik berakhir, maka ibadah selanjutnya, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah ibadah yang tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada cara, dan tidak terikat pada tempat. Ibadah perjanjian baru yang dibangun Tuhan Yesus adalah ibadah yang didasarkan pada hati, bukan lagi kesucian badan, tetapi kesucian hati. Bukan lagi menyembah dengan badan, tetapi menyembah dengan hati. Bukan lagi ibadah lahiriah, tetapi ibadah rohaniah. Oleh sebab itu, ibadah ini terlepas dari tata cara postur tubuh, juga terlepas dari ketentuan tempatnya harus di Bait Allah. Oleh sebab itu sekarang kita boleh beribadah di mana saja di muka bumi, dan juga terlepas dari kekangan waktu. Jadi tidak lagi harus pada hari Sabat saja. Nah, orang bertanya, mengapa kita kebaktian pada hari Minggu? Mengapa tidak pada hari Sabtu seperti ada sebagian gereja? Jawabannya adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, rasul-rasullah yang memimpin kita untuk kebaktian pada hari Minggu, di mana ayat 7 berbunyi, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Hari pertama dalam minggu itu adalah hari Minggu, karena hari terakhir atau hari Sabat adalah hari Sabtu. Jadi rasul-rasul mengadakan kebaktian pada hari Minggu, bukan pada Sabtu. Dan juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang kedua berbunyi, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing mengumpulkan sesuatu, menyimpannya di rumah. Jadi pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, berarti mereka berkumpul tiap-tiap minggu pada hari pertama, yaitu hari Minggu, bukan hari Sabtu. Jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, adalah satu kesalahan yang amat besar, di mana ada sebagian gereja masih tetap memegang hari Sabat dan berbakti pada hari Sabtu. Itu karena mereka tidak faham bahwa sekarang kita sudah meninggalkan ibadah simbolik dan masuk ke dalam ibadah hakikat, bahwa sekarang ibadah kita tidak lagi terikat pada waktu, tempat, dan cara. Sekarang kita beribadah dengan roh kita, dengan rohania. Kita beribadah secara hati.
kita menyembah dengan hati kita, bukan lagi menyembah dengan badan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya melanggar ketentuan hari Sabat yang ditetapkan oleh orang-orang Farisi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana Daud melanggar sesuatu. Karena apa? Karena sebenarnya hakikat yang utama, hakikatnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan di situ berkata, di sini ada seseorang yang melebihi bait Allah. Kalau kamu menghormati bait Allah, sekarang ada datang orang yang melebihi bait Allah. Dan yang terindah lagi adalah di ayat yang ke-8, di mana di sini dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengar baik-baik, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah yang menetapkan ketentuan hari Sabat dulu, dan dialah sekarang yang menggenapkan makna dari hukum Taurat tentang hari Sabat itu. Jadi, hari Sabat adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai simbol seseorang menghormati Tuhan, maka hormatilah hari itu. Jikalau engkau mau mentaati perintah Tuhan, jadikanlah satu hari atau hari yang ditetapkan oleh Tuhan ini sebagai hari di mana engkau kuduskan untuk Tuhan, sebagai simbol engkau sungguh takluk dan mengasihinya. Nah, di zaman perjanjian baru, setelah Yesus datang, tanda kita mengasihi Tuhan, tidak lagi dengan cara memelihara hari Sabat. Tanda kita mengasihi Tuhan adalah dengan hidup baik di hadapannya dan hidup memuliakan Dia di hadapan manusia. Itu tanda kita mengasihi Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya di dalam hidup kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ada kesengajaan Tuhan Yesus untuk mengobrak-abrik hari Sabat, karena itu merupakan salah satu proyek pelayanannya, yaitu membawa manusia, orang-orang Yahudi, untuk meninggalkan ibadah simbolik dan memasuki ibadah hakikat, untuk menyiapkan bagi jemaat perjanjian baru sebuah ketetapan baru, yaitu ketetapan untuk hati, bukan lagi untuk badan. Kesucian yang ditentukan oleh Tuhan, yang dituntut oleh Tuhan, bukanlah kesucian badan, melainkan kesucian hati. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kemudian ayat 9 sampai dengan ayat 15a adalah hal yang kurang lebih. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Nah, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang kurang lebih, di mana mereka tadi melihat murid-muridnya memetik gandum dan menggilingnya dengan tangan mereka, sehingga mereka mau mempersalahkan. Tetapi ditangkis oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan Daud dan imam-imam yang melaksanakan pekerjaan hari Sabat, sementara orang lain semuanya pada disuruh libur. Tetapi kemudian orang-orang Farisi berusaha mencari di manakah mereka bisa menuduh dia bersalah. Orang-orang Farisi menetapkan aturan-aturan agama, dan mereka berlagak seperti mereka lah yang menjaga aturan itu.
Dan merekalah yang mengerti aturan-aturan itu. Orang lain ya harus bertanya kepada mereka ini dan itu. Dan merekalah yang mengendalikan masyarakat pada waktu itu. Tuhan Yesus datang, dan di hadapannya ada orang yang tangannya loyo, tangannya lemes gitu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka mau menjebaknya dengan bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini adalah aturan yang konyol, ya, aturan yang konyol. Nah, saya tidak mengerti apakah sekarang ini di negara Yahudi yang masih tetap memegang aturan ini, ya. Ya, kalau hari Sabat itu, apakah rumah sakitnya itu bagian USG-nya itu, emergensinya itu, urgensi, unit gawat daruratnya itu berfungsi apa tidak? Mereka berkata, orang-orang Farisi itu tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus bilang, ya orang munafik, nah dombamu jatuh ke lubang hari Sabat, kamu cepat-cepat naikkan dia. Ini orang sakit, masa kan tidak boleh disembuhkan pada hari Sabat? Nah, mereka telah menyembah Allah secara lahiriah, simbolik, mengikuti aturan secara membabi buta, tidak mengerti maksud aturan itu dibuat untuk apa. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen hari ini juga bisa demikian. Mereka pergi ke gereja, yang di gereja itu masih banyak sekali tata cara, masih banyak sekali aturan-aturan yang bersifat simbolik. Gereja yang demikian belum terlepas dari ibadah simbolik, belum memasuki ibadah hakikat, belum menyembah secara hati, masih menyembah secara badan. Ada gereja yang ada aturannya dari pemimpin di atas, suruh mari berlutut menyembah. Ada gereja yang berkata, mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Pendengar sekalian, perhatikan, kita di zaman ini bukan menyembah Tuhan dengan badan kita. Kita di zaman menyembah Tuhan dengan hati kita. Yang berlutut menyembah Tuhan, sebenarnya berlutut sendiri tidak jadi persoalan. Kadang boleh berlutut, kalau bosan boleh berdiri. Tetapi jika menanamkan konsep kalau berdiri tidak menyembah dan lutut baru menyembah, dan menanamkan konsep bahwa di saat-saat tertentu kita menyembah dan di saat-saat lain kita tidak menyembah, itu sebuah kesalahan. Jikalau menanamkan konsep bahwa kalau tangan diangkat angkat menyembah, tangan diturunkan tidak menyembah, itu sebuah kesalahan. Kita di zaman menyembah dengan hati kita dan tanpa dibatasi oleh waktu. Artinya seluruh kehidupan kita, seluruh waktu kita, seluruh detik hidup kita adalah menyembah kepada Tuhan. Hati kita tertuju kepadanya. Itulah ibadah yang sejati. Jadi Tuhan Yesus sengaja menyembuhkan tangan orang itu dengan memerintahkan kepadanya, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan yang sembuh. Ya. Kemudian orang Farisi keluar dan bersekongkol untuk membunuhnya. Mereka merasa bahwa jikalau Tuhan Yesus terus-menerus berbuat demikian, yaitu merombak hukum dan aturan yang mereka buat, maka mereka akan kehilangan otoritas. Maka mereka akan kehilangan hormat mereka di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebenarnya yang dipertahankan oleh para Farisi ini adalah kehormatan diri mereka, adalah ego mereka. Mereka menerapkan aturan-aturan agama kepada orang lain supaya mereka membangun satu kehormatan diri mereka. Mereka berpakaian sangat khusus, kepalanya ditaruh bundelan semacam topi begitu, ya. Nah, itu orang Yahudi itu, ya. Kemudian tangan mereka dicium-cium orang, ya, dicium-cium, ya loh. Wah, sampai dihormati sedemikian rupa. Terus ada pengajaran yang baru, pengajaran Injil dari Yesus Kristus yang mau melepaskan manusia dari kungkungan, yang mau melepaskan manusia dari jeratan aturan-aturan agama, yang melepaskan manusia dari ibadah simbolik lahiriah jasmania. Dan mereka menentang itu. Ya jelas, mengapa jikalau Yesus terus-menerus berbuat demikian, maka mereka akan semakin tidak terpandang.
maka mereka akan kehilangan posisi mereka di masyarakat. Mereka akan merasa tersingkir. Nah, itulah sebabnya mereka menentang. Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mereka keluar dan sekongkol mau membunuh Yesus melalui tindakan mereka yang violent, ya, yang kasar, yang keras, yang bersifat kekerasan. Maka terbuktilah bahwa sebenarnya mereka itu bukan dari Allah. Sesungguhnya mereka itu dari iblis. Sebab kebenaran tidak bisa dicapai dengan kekerasan, ya. Kekerasan itu hanya membawa manusia kepada ketakutan, dan yang memakai kekerasan itu tidak tidak mengajarkan kebenaran, tetapi menindas sebenarnya. Karena pemakai kekerasan itu adalah sebuah penindasan. Tetapi jikalau kita benar, marilah berargumentasi, karena melalui argumentasilah kebenaran itu dicapai. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari ayat 15b sampai dengan ayat 21, Matius sengaja mengutip ini untuk menunjuk bahwa Yesus menggenapkan Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, yaitu nubuatan tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Dia merendahkan dirinya menjadi hamba, bukan hanya hamba Allah, padahal dirinya sendiri adalah Allah yang benar, tetapi dia merendahkan diri bahkan menjadi hamba manusia. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Jadi dialah yang dinubuatkan akan datang oleh Yesaya. Dia menyembuhkan banyak orang untuk menggenapkan sebagai tanda Mesias yang hadir di muka bumi ini, yang melenyapkan sakit penyakit manusia. Tetapi karena dia ditolak, maka dia memberi contoh melenyapkan penyakit jasmani, dan kemudian yang utama melepaskan penyakit rohani. Nanti kedatangannya yang kedua kali, dia akan melenyapkan sakit penyakit jasmani kita, sehingga lengkaplah kita dilepaskan dari sakit penyakit baik rohani maupun jasmani. Dan di sini ada ayat yang sangat penting, yaitu ayat 21, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Jadi sang juru selamat ini, sang Mesias ini adalah harapan dari semua bangsa di muka bumi ini. Harapan apa? Harapan untuk dilepaskan dari jeratan ibadah simbolik, ibadah ritual, ibadah yang sangat mengikat, ibadah yang memperbudak orang sebenarnya. Nah, dengan tanpa mengerti apa makna di balik upacara simbolik ini. Itulah sebabnya komunisme pernah berpikir bahwa agama itu adalah racun bagi masyarakat. Karena apa? Karena saking banyaknya orang yang melaksanakan ibadah agama tanpa mengerti makna di balik ibadah itu sesungguhnya. Mengapa dulu mereka mempersembahkan domba di atas mezbah? Itu untuk apa? Mereka tidak pernah bertanya. Itu untuk menggambarkan juru selamat yang dijanjikan, yang akan dihukumkan untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dan domba yang disembelih adalah menyimbolkannya. Dan tanpa mengetahui makna simbolik, mereka berbuat sekendak hati mereka, dan mereka menjerat orang dengan tata cara ibadah simbolik. Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, coba kita lihat di dalam perikop 22 sampai dengan 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu,
Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si buta itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat ditahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku yang melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku ia mencerai beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi, engkau akan dihukum, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka, orang-orang ini, sejumlah orang Farisi, mungkin ahli Taurat juga, orang yang telah menyaksikan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bahwa Yesus sebenarnya menggenapkan nubuatan perjanjian lama, bahwa ia adalah juru selamat, bahwa ia adalah anak Daud. Dan ketika orang Farisi mendengar, di mana sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sudah buta dan bisu lagi disembuhkan, dan kemudian takjublah sekalian orang banyak. Dan kemudian mereka semuanya berkata begini, ya ini agaknya anak Daud. Ini bukan sembarangan ucapan. Ya ini agaknya anak Daud, itu artinya begini, mereka sudah mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka sudah mulai percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya ini agaknya anak Daud. Jadi mereka sudah mulai meyakini bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinubuatkan di kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 16, dan di banyak lagi bagian Alkitab yang menubuatkan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Jadi mereka mulai percaya. Jadi mereka melihat tanda-tandanya. Dan tahukah Anda bahwa orang Farisi yang iri tadi itu berkata bahwa Yesus adalah penghulu setan, dengan Beelzebul yang mengusir setan. Jadi mereka menuduh Yesus Kristus kerasukan Lucifer. Anda bisa bayangkan, itu penghulu iblis itu. Beelzebul itu artinya penghulu, Baal itu artinya penghulu, pemimpin itu, jadi pemimpin iblis dia dituduh. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah sikap yang sangat-sangat
fatal sekali, di mana mereka bersikap demikian. Ya, bagaimana mereka boleh berbuat begitu? Cobalah, sehingga Tuhan Yesus di dalam perikop inilah ada ungkapannya yang sangat terkenal, yaitu bahwa apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni katanya. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sekarang, zaman sekarang ini maupun nanti, ini dosa yang tidak terampuni. Nah, saya selalu menjawab, itu adalah dosa yang sangat khusus. Itu tidak akan terjadi pada manusia zaman sekarang ini. Tapi itu adalah dosa yang sangat istimewa. Itu adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang di sekeliling Yesus Kristus waktu itu. Mereka yang sudah diperlihatkan oleh Yesus tanda-tanda atau mujizat-mujizat bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah sungguh-sungguh, ya, Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang datang, dan Dia menerima ini semua pernyataan perjanjian lama, semuanya tentang Allah, tentang ilahi, semuanya terfokuskan pada diri Yesus, dan mereka semua sudah tahu. Tetapi oleh karena keegoisan mereka, oleh karena mereka lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat pamor mereka, sehingga mereka menentang Yesus terang-terangan, padahal mereka sudah tahu bahwa Dia adalah Mesias. Karena mereka jauh lebih tahu kitab suci dibandingkan dengan orang umumnya, ya, orang awam umumnya yang lain. Orang awam umum saja sudah berkata bahwa agaknya ya ini anak Daud, agaknya ya ini anak Daud. Tetapi orang Farisi yang lebih mengerti kitab perjanjian lama malah sengaja berkata bahwa dia ini orang yang kerasukan Beelzebul, ya, bayangkan. Jadi mereka sengaja menentang Yesus Kristus. Nah, kata Tuhan Yesus, ini pun masih bisa diampuni. Tetapi jikalau orang-orang yang sudah bersama-sama dengan Yesus dan sudah melihat semua tanda-tanda yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat, dan yang menentangnya pada saat itu, kemudian pada saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah disalibkan, dan jikalau pada saat itu mereka tetap menolak juga, mereka menolak double, ya, ganda. Jadi mereka pernah menolak Yesus ketika Yesus membuktikan dirinya adalah Mesias satu kali, dan mereka menolak kerja Roh Kudus yang berusaha meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tolak juga kerja Roh Kudus yang mengetuk hati mereka. Maka Tuhan Yesus berkata, tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan atas orang ini. Artinya begini, sebenarnya jikalau wahyu kepada seseorang telah dicurahkan dan penuh, jikalau penerangan yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada seseorang sudah penuh, dan orang itu tetap tidak bisa bertobat, apalagikah yang bisa dilakukan? Maka tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Menghujat Roh Kudus adalah terjadi atas mereka yang melihat langsung dan mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias dan Juru Selamat, dan mereka tolak itu mentah-mentah. Itu satu kali. Kemudian datang Roh Kudus pada hari Pentakosta meyakinkan mereka bahwa Yesus yang dulu mereka dengarkan, dulu yang melakukan mukjizat di depan mereka adalah Mesias. Itu mereka tolak lagi. Itu berarti sudah double, sudah dua kali. Mereka tolak Tuhan Yesus pribadi di hadapan Dia langsung, dan kemudian mereka tolak kerja Roh Kudus yang mengetuk hati mereka. Terhadap yang demikian, tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukan. Jadi begini, jikalau kepada seseorang penerangan dari Allah telah dinyatakan hingga penuh, dan dia tidak dapat bertobat, atau dia tidak mau bertobat, maka tidak ada lagi usaha yang bisa dikerjakan untuk orang itu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa ya, pertama-tama mesti merubah hati dulu. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau kamu katakan pohon itu tidak baik pula buahnya. Jadi pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik.
Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ungkapan Tuhan Yesus ini bahwa pohon dikenal dari buahnya banyak dipakai secara salah oleh orang. Mereka padahal ini pengajar sesat, ya. Pengajar sesat mau berkata bahwa mereka itu benar, mau membuktikan mereka benar dengan jumlah orang yang mengikut mereka. Banyak mereka berkata begini, lihat, ya, itu pohon dikenal dari buahnya. Lihat buah kami betapa banyaknya orang mengikut kami. Itu salah, Bung. Ya. Mengapa? Karena yang membuktikan pohon itu baik bukan buahnya banyak. Nah, buahnya banyak tapi jelek untuk apa? Ya. Jadi bukan kuantitasnya, melainkan kualitas daripada buah itu. Buah yang baik, biar pengikut Kristus itu sedikit, ya, tetapi tingkah laku mereka baik, sikap mereka baik, motivasi hidup mereka baik, semuanya baik. Itu buah yang baik. Di abad yang ke-17 itu ada sekelompok Anabaptis yang disebut kelompok Moravian, ya. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Katolik yang mau membunuh mereka. Bahkan orang-orang Calvinis, Reform, Zwingli, ya, Calvin, semuanya mau membunuh mereka. Akhirnya mereka menyingkir sampai tidak ada tempat. Akhirnya mereka tinggal di satu tempat. Dan orang-orang ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau melaksanakan firman-Nya. Tahukah Anda, musuh-musuh mereka dalam tulisan mereka turut bersaksi bahwa hidup mereka baik, bahwa di masyarakat Moravian, ya, satu kampung kecil, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang berbuat kasar terhadap orang lain, dan mereka dalam kesulitan keuangan pun mereka membayar pajak, dan mereka hidup, ya, tanpa perlu polisi. Mereka bisa hidup dengan damai. Nah, itu adalah bukti bahwa sebenarnya apa yang mereka percayai, iman atau dasar iman mereka itu baik, sehingga menghasilkan orang yang memiliki tingkah laku dan perbuatan dan hidup yang baik. Betapa konyolnya jikalau kita datang ke sebuah masyarakat yang katanya sangat beriman, tetapi barang kita taruh sebentar meleng langsung sudah dicuri orang gitu. Ini masyarakat macam apa? Ya. Nah, bagaimanakah membuktikan sebuah agama itu baik? Bagaimanakah membuktikan pohon itu baik? Dari buahnya yang baik. Bukan dari buahnya yang banyak, dari buahnya yang baik. Karena dari buahnya lah pohon dikenal, ya. Oleh sebab itu, kepada orang Kristen dimanapun Anda berada, atas nama Tuhan Yesus saya ingin menghimbau kepada Anda, bertingkahlah kula dengan sebaik-baiknya. Jaga tindak tanduk kita, karena dari tingkah laku kita, dari cara hidup kita, dari sikap kita, kekristenan itu bisa dijunjung tinggi, atau kekristenan itu diinjak-injak orang. Kekristenan itu diberikan decak kagum, atau kekristenan itu menjadi cebiran bibir orang. Jadi pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dari buahnya lah pohon itu dikenal, katanya. Orang yang hatinya tidak diubah, orang yang tidak terjadi revolusi di dalam hatinya, orang yang tidak terjadi pertobatan di dalam hatinya, dan yang tidak menyambut Yesus masuk ke dalam hatinya, itu bagaikan orang yang katanya perbendaharaan hatinya itu tidak baik, sehingga, ya, menyebabkan yang dikeluarkan dari perbendaharaan hatinya pun tidak baik. Dan kemudian tentu kata-kata yang kurang baiklah yang akan keluar dari mulut mereka. Dan Tuhan Yesus di sini mengingatkan bahwa kita semua, dari semua yang kita ucapkan, itu kita akan dihakimi. Orang beriman akan mengucapkan kata-kata yang beriman. Orang yang beriman jangankan tangannya bertindak kasar, memukul orang, ya, membakar rumah orang, atau ya membunuh orang. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya pun, ya, manis, ya, menyatakan kebenaran, membangun iman, membawa masyarakat ke hidup yang lebih baik, hidup yang penuh hormat, hidup yang dapat dibanggakan, hidup yang membuat negara kita masyarakatnya lebih tentram.
Jadi dari kata-kata kita akan dihakimi. Ingatlah bahwa setelah kita percaya kepada Yesus Kristus pun nanti kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi di bema Kristus. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihakimi oleh Allah Bapa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang masuk surga yang percaya kepada Yesus Kristus akan dihakimi, akan di surga mereka akan mendapat hadiah yang baik, atau ditempatkan di tempat yang tinggi atau di tempat yang rendah dari semua yang diperbuat mereka. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang akan dihukum di neraka, mereka akan dihukum berapa beratkah di neraka, itu akan tergantung dari semua yang terjadi dalam hidup mereka. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada ayat 38 sampai ayat 42, ayat 38 sampai 42, Tuhan Yesus sekali lagi menunjuk kepada hal-hal yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Sebenarnya pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih adalah sebuah usaha untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, kepada Musa dan kepada semua leluhur mereka, dan kepada seluruh dunia sebenarnya, bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa untuk melepaskan manusia dari hukuman di neraka. Dan Tuhan Yesus kemudian di ayat 38 berkata, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat sebuah tanda daripadamu." Tahu nggak apa yang mereka maksud? Mereka ingin melihat tanda yang lebih jelas lagi untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Celakalah, para mereka sudah melihat ulang dan ulang dan ulang, karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Ya, mujizat dan tanda ajaib itu membuktikan bahwa Dia adalah Mesias. Dan mujizat dan itu kuasa melakukan mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul itu adalah membuktikan bahwa mereka adalah rasul Yesus Kristus. Dan hari ini jikalau ada orang melakukan mujizat, itu membuktikan apa? Membuktikan bahwa mereka itu adalah dari Mesias palsu, antikristus. Itu adalah sudah ditetapkan di dalam Alkitab. Ya, mujizat dilakukan Yesus untuk membuktikan Dia Mesias. Mujizat yang dilakukan oleh para rasul-rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul Kristus. Lalu mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta pada zaman ini membuktikan apa? Membuktikan mereka menggenapi apa yang ditulis dalam Injil Matius pasal 24, ya. Ayat 23-24, bahwa akan datang Mesias palsu yang menyesatkan banyak orang dengan mujizat-mujizat katanya. Ya, itu membuktikan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus ya dengan kesal ya, tetapi jawabnya kepada mereka pasti, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oh, mereka menuntut tanda hukum, menuntut tanda membuktikan bahwa Dia ada Mesias, Dia adalah anak Daud, Dia adalah anak Abraham, Dia adalah juru selamat yang dijanjikan pada Adam dan Hawa. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini angkatan yang jahat. Mereka perlu melihat tanda Yunus, ya. Tanda Yunus yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah Yunus pernah berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dan Yesus Kristus akan berada di dalam perut bumi, dikuburkan 3 hari 3 malam. Ingat, 3 hari 3 malam. Oleh sebab itu kami tidak percaya Yesus disalibkan pada hari Jumat, tapi kami percaya Yesus disalibkan pada hari Rabu. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang menunjukkan itu. Yesus disalibkan pada hari Rabu jam 9,
kemudian jam 12 matahari gelap sampai jam 3, kemudian jam 3 Yesus putus napasnya. Yusuf Arimatea dan Nikodemus pergi minta izin supaya tubuh Tuhan Yesus boleh diturunkan dan dikuburkan. Akhirnya mereka kembali ke kubur, sudah maghrib, dan kemudian tubuh Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur pada Rabu menjelang maghrib, dan sampai Kamis menjelang maghrib itu 1 hari 1 malam, Jumat menjelang maghrib itu 2 hari 2 malam, dan Sabtu menjelang maghrib itu 3 hari 3 malam. Sesudah jam 6 sore Sabtu itu sudah masuk hari Minggu menurut hitungan orang Yahudi. Jadi Yesus bangkit sesudah di dalam kubur 3 hari 3 malam. Sesudah Sabtu sore masuk malam itu sudah 3 hari 3 malam, dan Yesus bangkit pada hari Minggu. Karena hari Minggu menurut hitungan Yahudi adalah mulai Sabtu sore jam 6 itu sudah lewat, itu sudah masuk hari Minggu. Jadi Yesus ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, ya, sesuai dengan tanda Nabi Yunus. Maksud Tuhan Yesus adalah sesudah nanti dia disalib dan kemudian bangkit, ya, orang-orang ini bisa melihat. Itulah tanda. Itulah tanda. Tanda bahwa dia anak Allah, dia juru selamat, dia Mesias. Dia menggenapi ibadah simbolik domba yang disembeli di atas mezbah, dan dia tersalib di atas kayu salib bagaikan domba yang disembeli di atas mezbah. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan ayat 43 sampai 45 tentang setan yang menguasai seseorang. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia terkeluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kebenaran bahwa jikalau seseorang ingin terhindar dari iblis, jikalau seseorang ingin supaya iblis tidak akan memasuki hatinya, maka ya satu-satunya cara yaitu bertobat dan menyambutnya sebagai juru selamat. Karena dengan bertobat dan menyambut Yesus sebagai juru selamat, maka hatinya akan ditempati oleh Roh Kudus, dan iblis tidak berani, roh jahat tidak berani masuk lagi ke dalam hatinya, karena di dalam hatinya ada Roh Allah, Roh Kudus. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sama sekali bukan kehendak Tuhan hari ini kita melakukan pengusiran setan, pengusiran iblis seperti gaya show of force begitu. Yesus mengusir setan itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas iblis. Rasul-rasul untuk membuktikan mereka adalah rasul yang pada waktu itu orang-orang yang akan menerima wahyu perjanjian baru yang berbeda dengan wahyu perjanjian lama, supaya mereka bisa diyakini bahwa mereka betul-betul adalah utusan Yesus Kristus. Mereka diberi kuasa yang amat besar. Tapi hari ini hamba Tuhan zaman sekarang tidak diperintahkan untuk demikian. Kita disuruh apa? Kita disuruh untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Karena apa? Jikalau orang mendengar kebenaran dan kemudian orang itu menerima, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan orang itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita harus dimerdekakan oleh kebenaran. Dimerdekakan bukan hanya dari kuasa iblis atau kuasa roh jahat, bahkan dimerdekakan dari ibadah simbolik yang konyol kalau dilakukan sekarang, karena kita sudah masuk ke dalam ibadah hakikat. Dimerdekakan dari tahayul-tahayul yang mengikat kita, dimerdekakan dari berbagai adat istiadat yang sangat konyol dan bisa mungkin membuat kita ya dirugikan amat sangat. Kita harus dilepaskan dari semua ikatan itu oleh kebenaran.
Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 7 Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka, adalah mereka yang berkata, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Ya, Tuhan tidak suruh mereka bikin mujizat, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan tidak suruh usir setan lagi sekarang. Tuhan suruh kita mengajarkan kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan orang. Jadi jangan setannya diusir, satu, ya kemudian orangnya tetap tidak percaya Tuhan, tidak bertobat dan tidak percaya Tuhan, dan kemudian setannya kembali lagi, roh jahatnya kembali lagi dan bawa temannya, 7 katanya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 46 sampai 50, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan mereka berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Tuhan Yesus mau mempersiapkan perikop ini untuk menentang. Dia tahu mungkin di zaman sekarang ini akan ada pengajaran yang konyol-konyol yang menyebut Maria itu adalah Bunda Allah. Anda bisa bayangkan, dia bukan ibu Allah. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa ya dia itu dilahirkan di keluarganya Yusuf dan Maria. Memang dia mempunyai saudara yang satu kandungan dengan Maria. Sekurang-kurangnya dia mempunyai 6 orang. Ada 4 orang saudara dan ada lebih dari 1 orang saudari dia memiliki. Dan dia sebenarnya, Tuhan Yesus mau berkata kepada orang-orang di sekelilingnya itu bahwa dia hanya numpang lahir di keluarganya Yusuf dan Maria. Dia numpang lahir ya di situ. Dia karena Allah yang menjadi manusia, dia numpang lahir di situ. Memang Yakobus yang adalah saudara kandungnya dan Yusuf yang menulis surat Yakobus dan Yudas itu saudaranya. Akhirnya setelah mereka diselamatkan, mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah, dan mereka saudara-saudaranya itu adalah orang yang berbahagia yang pernah besar bersama-sama dengan dia. Tetapi mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh menyebut Yesus itu ya, atau memperlakukan seperti koko atau kakak mereka ya, atau abang mereka, nggak bisa ya, karena dia numpang lahir di situ saja untuk menjadi manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Maria adalah ibu Yesus, saya setuju, selama kurang lebih 33,5 tahun ketika Yesus menjadi manusia. Dia dilahirkan oleh Maria sebagai manusia. Tetapi ketika dia mati, kemudian dia bangkit, dia kembali ke sorga, dia bukan anak Maria lagi. Dia bahkan Allahnya Maria, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia kembali ke sorga. Anda lihat di dalam kitab Wahyu, ya, dia bercahaya dan dia adalah yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Dan Maria mau masuk sorga pun harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakannya sedemikian jelas. Sampai di sinilah acara kita, Through the Bible. Dan jikalau Anda mendapat berkat melalui Through the Bible ini, ikutilah setiap pagi hari Senin sampai Sabtu, setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 6 sampai jam 7 pagi. Dan kasih tahu teman-teman Anda, biar mereka juga mendapatkan berkat melalui pembahasan Alkitab Through the Bible, dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Saya kembalikan kepada operator. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu jelas bagi kami, sehingga kami mengerti kebenaran dan kami bisa dimerdekakan oleh kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.